Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menyampaikan materi pembelajaran yang berhubungan dengan nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi ilmu pengetahuan. Sebelum kita mempelajari pelajaran hari ini, sebaiknya kita sampaikan kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, 3.7 menganalisis kewajiban menuntut ilmu untuk membela agama. Kemudian 4.7 menyajikan kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai dengan perintah Quran surat At-Taubah ayat 122 dan hadis Rasulullah. Kemudian tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini adalah setelah berdiskusi atau menggali informasi, peserta didik dapat memahami makna menuntut ilmu dan keutamaannya. Kemudian yang kedua, setelah mempelajari, peserta didik dapat mengemukakan kewajiban menuntut ilmu. Kita awali pembelajaran kita hari ini dengan pengertian menuntut ilmu. Menuntut ilmu atau ilmu berasal dari bahasa Indonesia sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti kata ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Sedangkan menurut bahasa Arab berasal dari kata allama yu'allimu, artinya ingin mengetahui. Sedangkan menurut istilah Islam, ilmu berarti segala pengetahuan atau kebenaran tentang sesuatu yang datang dari Allah, yang diturunkan kepada Rasul-Nya dan alam ciptaannya, termasuk manusia yang memiliki aspek lahiriah maupun batiniah. Kemudian hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu terbagi kepada dua macam. Yang pertama adalah fardu ain, yaitu ilmu yang wajib dipelajari setiap individu muslim atau muslimah tanpa terkecuali dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Jadi yang dimaksud dengan fardu ain di sini adalah suatu kewajiban terhadap individu masing-masing. Contoh dari fardu ain itu adalah ilmu tentang mengenal Allah. Artinya setiap manusia atau setiap orang muslim harus mengetahui ilmu bagaimana cara mengenal Allah, bagaimana cara menghambakan diri kepada Allah, dan bagaimana cara mengakui bahwa kita adalah makhluk Allah. Yang kedua, yang termasuk ke dalam fardu ain itu adalah ilmu yang berhubungan dengan ibadah. Seperti ilmu yang berhubungan dengan sholat, maka kita harus mengetahui ilmunya bagaimana melaksanakan sholat, supaya sholat yang kita laksanakan dapat kita laksanakan dengan benar. Contoh kedua adalah yang berhubungan dengan ibadah puasa. Artinya kita juga harus mengetahui bagaimana cara melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Maka harus kita laksanakan dengan menggali ilmu sebanyak mungkin. Yang kedua, menuntut ilmu itu hukumnya fardu kifayah. Yang dimaksud dengan fardu kifayah di sini adalah ilmu yang wajib dipelajari minimal oleh satu orang dalam suatu wilayah, sehingga kewajiban bagi orang lain menjadi gugur bila telah ada satu orang atau lebih yang telah mempelajari ilmu tersebut. Contoh ilmu kesehatan dan ilmu perindustrian. Kemudian keutamaan orang yang menuntut ilmu. Keutamaan orang yang menuntut ilmu ada beberapa macam. Setidaknya kita akan bahas 7 macam. Yang pertama, orang yang menuntut ilmu akan diberikan derajat yang tinggi oleh Allah sesuai
dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya berbunyi, dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah penuntut rahmat, dan penuntut ilmu adalah pilar Islam dan akan diberikan pahalanya bersama para nabi. Hadis riwayat Ad-Dailami. Yang ketiga, merupakan sedekah yang paling utama. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling utama adalah jika seseorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada saudaranya sesama muslim. Yang keempat, lebih utama dari seorang ahli ibadah. Sedangkan yang kelima, lebih utama dari salat 1000 rakaat. Dan yang keenam, diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Dan yang ketujuh, dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan masuk surga. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.